Biar kita masuk dulu, biar tahu dulu ya, Buddha itu apa. Jadi kita mulai dari Buddha dulu. Yang pertama gelar Buddha itu, kalau di agama Buddha itu sebenarnya bukan nama. Jadi mungkin ini kita samain persepsi dulu ya. Jadi Buddha kalau di dalam kita itu bukan nama orang, bukan juga ibaratnya itu warisan dari orang tua enggak. Jadi Buddha yang dimaksud di sini adalah seperti gelar. Kalau kita kan mungkin masing-masing pernah kuliah atau pernah sekolah, itu kan ada gelarnya. Oke, misalnya seperti kalau misalnya ada orang belakangnya gelarnya SH, terus Eskom, ST itu gelar. Atau di depan, bisa juga di depan. Misalnya seperti Prof, doktor, dokter, itu kan gelar. Nah, Buddha itu sebenarnya sama kayak gitu. Jadi yang ada adalah Buddha ini adalah gelar dari seorang yang sudah mencapai pencerahan. Jadi dan juga harus ditahuin penulisan Buddha itu eh, yang benar itu adalah double D. Kenapa enggak D-nya satu? Kalau kita lihat KTP yang zaman dulu, kita punya KTP itu agamanya D-nya satu. Mungkin karena yang ngetik KTP bukan Buddhis ya, bukan Buddha. Kenapa? Karena dia nggak tahu penulisan Buddhanya. Yang benar itu adalah double D. Dan kalau beda arti, kalau di dalam bahasa Pali, kalau D-nya satu dan D2 beda artinya. Kalau D2 berarti yang tercerahkan atau yang tersadarkan, sedangkan kalau yang D-nya satu jadinya hari Rabu. Kalau bahasa Indonesianya diartiin. Jadi kita salah kalau misalnya D-nya satu, datangnya salah hari. Jangan hari ini. Tapi hari Rabu kemarin harusnya. Oke ya, itu yang pertama, Budanya. Oke, seorang Buddha juga berdasarkan yang kita pelajarin, itu seorang sama Buddha itu biasanya tidak ada pembimbing. Jadi dia belajar dengan pengalaman masing-masing. Memang ada guru spiritualnya masing-masing, tetapi mereka belajar secara otodidak. Jadi seorang Buddha itu nggak ada buku panduan, tapi ada seperti kita nih. Kita semua ini kan sebenarnya calon Buddha. Kalau kita mau menjalankan ajaran Buddha yang sebelumnya. Tapi untuk menjadi seorang Buddha benar, itu harus ada praktek. Prakteknya itu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pelajaran yang kita terima. Dan ke pelajarannya itu bisa diterima dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa misalnya berharap kita bisa jadi Buddha karena warisan, nggak ada. Warisan dari orang tua sudah calon Buddha, kita jadi Buddhanya, nggak bisa. Jadi seorang Buddha itu karena diri kita sendiri. Jadi yang kita pelajari pengalaman kita sendiri, nggak bisa diwarisin. Sama seperti karma. Karma juga kan nggak bisa diwarisin. Nggak ada orang tua yang bisa ngawarisin karmanya. Itulah kenapa ada kejadian orang tuanya kaya, tiba-tiba anaknya nggak nggak lagi bisa. Karena nggak bisa diwarisin. Oke, sama seperti juga seorang sama Sang Buddha atau pencerahannya. Oke, lanjutnya Dharma. Setelah Sang Buddha juga mengajarkan tentang Dharma. Dharma itu apa aja? Dharma itu sebenarnya adalah, saya kasih kiasan aja ya. Seperti Sang Buddha pernah bilang, manusia ini kan semua tingkah laku itu dimulai dari pikiran. Dimulai dari pikiran. Jadi kenapa seorang itu bisa menjadi jahat dan juga bisa menjadi baik, itu karena pikirannya masing-masing. Nggak ada pengaruh dari luar sebenarnya. Sebenarnya kita sendiri yang berpengaruh
kepada diri kita sendiri. Maka dari itulah Sang Buddha memberi ajaran. Ajarannya itu kalau di kiasannya itu kita punya pikiran kita ini seperti kera. Tahu ya kera ya? Tahu kera ya? Kera masing-masing kita punya kera kita masing-masing. Jadi sebenarnya film Sunggokong itu sebenarnya adalah mengajarin kita tentang kera kita. Nah, Sunggokong itu kan enggak ibaratnya nggak bisa diam ya. Ya, kalau kita ngelihat kera di dunia nyata pun, kera sebenarnya nggak bisa diam. Ada nggak kera yang diam? Ada, kera mati. Itu keranya diem. Kalau dia selama dia masih hidup, keranya pasti masih bergerak. Ya, sambil tidur pun dia bisa garuk-garuk. Pernah lihat kera tidur di atas pohon? Mungkin banyak yang belum pernah lihat ya. Saya pernah lihat. Jadi saya pernah ke Bali. Di Bali itu ada hutan kera, namanya Mungkin Forest. Jadi dia kera hidupnya benar-benar bebas di situ. Jadi dia ada kera yang sambil gendong anaknya sambil tidur. Tapi sambil gendong anaknya sambil tidur, dia sambil gepok-gepok anaknya, kakinya sambil garuk-garuk. Jadi walaupun tidur dia masih bergerak. Jadi seperti itulah kera kita. Jadi kita punya kera kita masing-masing. Nah, Dharma ini seperti memberi kandang atau pagar. Biar kera ini nggak lompat kemana-mana. Itulah kenapa Sang Buddha memberikan Dharma. Jadi ibaratnya Dharma Sang Buddha itu banyak. Tapi yang utama dia beli adalah 4 kebenaran mulia yang pertama kali. Kenapa harus 4 kebenaran mulia? Karena setiap manusia ini di dunia ini tentu mau menjadi bahagia kan. Mau menjadi bahagia. Itulah kenapa dia memberikan yang pertama adalah bagaimana caranya menghilangkan penderitaan. Jadi dia kasih tahu dulu nih, penderitaan itu apa. Lalu dia kasih jalannya. Lalu kapan berakhirnya penderitaan yang dia kasih tahu. Itu adalah Dharma. Itu adalah Dharma Sang Buddha yang diberikan pertama kali. Setelah Dharma 4 kebenaran mulia, Sang Buddha memberikan apa lagi? Ya, jalan. Memberikan jalan beruas 8. Jalan tengah beruas 8. Jalan tengah mulia beruas 8. Itu yang diberikan oleh Sang Buddha. Itu adalah lebih ke intinya adalah ke praktek. Ke praktek kita selama kita menjalani hidup ini. Itu yang diberikan oleh Sang Buddha. Karena di dalam 8 jalan utama itu diajarkan tentang mengolah pikiran, pandangan, lalu tingkah laku, ucapan, lalu seterusnya mata pencarian, usaha benar, kan terus ke bawah. Akhirnya yang terakhir adalah konsentrasi benar dan pencerapan benar. Yang terakhir. Jadi yang terakhir sebenarnya inti utama dari kehidupan ini adalah kita memerlukan pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang dan juga fokus dari kita, konsentrasi dari kita. Oke, itu. Terus baru kita akan masuk ke pilar-pilar Dharma. Oke. Oke, pilar-pilar Dharma. Dharma itu mempunyai beberapa pilar, tapi yang akan saya jelasin hanya ada 3 pilar Dharma yang ada. Yang pertama adalah kama atau karma. Pilar yang pertama. Karena setiap manusia itu, seperti yang dijelaskan dari Sang Buddha, yaitu adalah terlahir dari karmanya sendiri, terbentuk dari karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, dan eh, melakukan karma yang bisa baik dan buruk. Jadi kita melakukan diri kita sendiri. Jadi enggak sebenarnya kondisi yang ada di luar itu tidak mempengaruhi karma kita. Tapi kita sendiri yang sebenarnya membuat karma itu. Contoh nih, misalnya ada orang
marah-marah, ada orang marah-marah dengan kita. Tapi kalau kita nggak menanggapinya dengan pikiran yang tenang, kalau kita menanggapinya dengan pikiran yang tenang, tentu karma itu tidak akan berkembang. Contoh nih, ada orang marah-marah dengan kita. Lalu kita terima, lalu kita terima dengan baik, dan kita tidak masukkan ke dalam hati, maka kita tidak akan membalas dengan marah kan? Ya, contoh, contoh lain, misalnya seperti hari ini nih, saya datang ke wihara, tiba-tiba datang ke wihara, ada orang yang ngasihin kerjaan dengan saya, karena ibaratnya saya baru terima, baru menyampe, tiba-tiba ada orang yang mau ngasihin kerjaan. Kalau saya terima dengan karma buruk, maka saya kesel kan. Pagi-pagi baru nyampe vihara, maksudnya hari ini mau sembahyang dulu, jadinya nggak jadi kan, kayak gitu kan. Kalau kesel kan. Tapi kalau kita terimanya dengan baik, wah saya dapat kerjaan nih, saya kerjain dengan baik, hasilnya beres, kerjaannya semuanya beres, dan akhirnya karma baik kita ada, itu lebih baik, itu lebih baik daripada kita terimanya dengan kekesalan. Pekerjaannya tetap harus dijalani, tapi dengan hasil yang belum tentu baik. Tentu kayak gitu kan. Yang selanjutnya adalah karuna. Kenapa saya menampilkan karuna? Karena karuna ini tentang welas kasih tanpa batas. Jadi kalau kita nerima sesuatu apapun dengan welas asih, tentu kita akan lebih bahagia. Tentu kita akan lebih bahagia. Contoh nih, tiba-tiba mau ke wihara, eh, mau mesen Gojek. Saat mesen Gojek, ternyata Gojeknya banyak yang batalin. Karena nggak hari Minggu banyak yang libur. Mau datang tepat waktu ke wihara, ternyata nggak jadi ke wihara. Karena Gojeknya nggak ada. Kan itu bikin bikin kesel kan, bikin kesel. Tapi kalau kita punya realisasi yang bagus, bisa ada solusi nanti. Ini adalah karuna. Yang selanjutnya pana. Pana atau kebijaksanaan. Seorang manusia seperti kita yang ada di samsara ini, kita memerlukan kebijaksanaan untuk menjalani samsara ini. Samsara itu sama seperti eh, samsara kalau di arti Indonesia adalah perjalanan. Jadi selama perjalanan kita, kalau kita punya kebijaksanaan yang ada, tentu perjalanan kita akan lebih ringan, ya lebih mudah dan ringan. Kenapa? Karena dengan kebijaksanaan kita, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Contoh, kalau misalnya lagi naik, lagi pergi ke suatu tempat lah, kejadian misalnya, lagi ke suatu tempat, ternyata tempat itu kita nggak suka. Kalau liburan nih, mau liburan. Saya pernah liburan, jadi saya mau pergi liburan. Ternyata sampai ke tempat yang kita mau liburan ini, ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Tidak sesuai ekspektasi kita. Misalnya kita berharap tempat liburan kita itu eh, kamarnya bagus dan lain. Ternyata saya sampai ke tempat, ternyata nggak sesuai dengan yang di websitenya yang saya pesen. Kasurnya harusnya adalah kasur spring bed, ternyata kasurnya hanya di lantai, pakai kasur biasa, nggak sesuai ekspektasi. Lalu kalau saya mau kesel, nggak bijaksana, saya kesel kan, liburan saya batal semua tuh, jadinya harusnya kan. Tapi karena kita punya kebijaksanaan, kita menerima aja. Oh ini emang karma kita berarti, yang harus saya jalani, yang harus saya jalani. Dan kita harus terima itu. 3 hari kemudian baru disuruh bangun. Baru disuruh ecak-ecak pura-pura hidup lagi. Kalau setelah dia hidup lagi, dia undang lagi semua masyarakat desa. Lalu yang suaminya cerita,
Oh iya, saya selama saya meninggal itu istri saya bakarin kertas. Kertas yang nggak laku itulah yang dibakarin. Dibakarin. Nah, ternyata kertas yang dibakarin itu sampai ke sana jadi uang untuk saya biar bisa buka pintu-pintu itu saya bisa balik lagi ke dunia. Ini diceritain turun temurun sampai sekarang itu jadi tradisi. Itu menjadi tradisi. Dan ini dilakukan terus menerus. Itu adalah tradisi. Ya. Tapi karena perkembangan zaman, kalau dulu hanya kertas biasa yang dibakar, kalau sekarang sudah bentuk-bentuk. Ada bentuk rumah, ada bentuk mobil, ada bentuk AC. Kan kayak gitu kan? Tiba-tiba orang meninggal kan datang ke mimpi. Oh, aku harus dibakarin rumah. Iya. Kalau orang meninggalnya, kan kita kenal reinkarnasi kan? Kalau orang meninggalnya hidup lagi, dia sebagai hewan, hidup lagi, reinkarnasi sebagai hewan, masa ke rumahnya nanti ada di dalam. Misalnya dia lahir sebagai anjing. Anjing ini dipiara orang nih. Tiba-tiba di kandang anjingnya punya rumah yang lebih bagus karena dibakarin oleh anak anak-anaknya. Nanti rumah anjingnya ada AC, ada TV, ada kompor. Lalu anjingnya untuk apa tuh? Nggak ada yang perlu kan sebenarnya. Itu yang namanya tradisi. Itu yang namanya tradisi. Oke, sebenarnya bisa dilakukan, kata Sang Buddha, asal tidak mengganggu kita, tetap dilakukan. Karena tradisi itu tidak, yang baik harusnya tetap bisa dijalankan. Oke, itu tadi tradisi universal. Lalu ada tradisi etnis. Tradisi etnis atau kas tertentu. Tradisi etnis ini adalah tradisi yang mengacu pada kebiasaan, bahasa, pakaian, makanan, dan praktik keagamaan unik suatu kelompok, suku, atau etnis. Ini adalah ekspresi identitas budaya yang mendalam. Contoh, ada yang bisa kasih contoh nggak? Tradisi etnis di kita yang pernah kita lakukan. Boleh. Ayo, apa? Ya, wanita yang datang haid nggak boleh sembahyang. Sebenarnya kalau zaman Sang Buddha nggak ada tradisi itu. Tapi karena kita mengikuti budaya atau tradisi etnis yang ada di Indonesia, itu dilakukan bisa. Atau yang lain, contoh di Indonesia pakai kain sarung, sarung nih. Sarung kita kan banyak motifnya ya. Beda kalau kita ke Sri Lanka atau ke Thailand atau ke India, motifnya polos kan. Kalau kita pakai kain sarung, ada motifnya kotak-kotak. Ada yang kalau mau bagus, yang punya motif emas, pakai kain songket, biar bagus. Itu tradisi kan. Sebenarnya kalau di sananya enggak, berdasarkan tradisi kita. Kain songket, di sana ada nggak kain songket? Nggak ada kan. Zaman Sang Buddha, boro-boro kain songket. Sang Buddha aja pakai kain kafan. Pakai kain kafan bekas orang meninggal kan yang dipakai. Nggak pakai kain songket. Kalau kain songket, satu satu kain songket berapa? Iya, itu. Kalau pakai benang emas, iya, sudah. Iya, pakai benang emas, pakai berlian di sininya kan ada kan? Bisa MM-an tuh. Bisa MM-an. Eh, iya, itu. Zaman Buddha boro-boro 2 juta. Kain yang ada aja pakai. Iya, itu. Itu adalah tradisi. Itu tradisi. Sebenarnya nggak menentukan tingkat dari tingkat dari spiritual kita, tapi dilakukan karena pengaruh dari lingkungan. Dilakukan karena dari pengaruh lingkungan. Itu tradisi. Tradisi. Bisa boleh dilakukan nggak? Boleh. Tidak dilakukan salah nggak? Enggak salah. Iya, sesuai kemampuan.
Ya, nggak mungkin kan setiap orang yang mau datang ke Dharma Kirti harus bawa songket masing-masing. Wah, saro itu. Nggak banyak yang datang. Nggak banyak yang datang nanti. Saya juga nggak punya songket. Ya, itu tradisi. Tergantung orangnya masing-masing. Jadi itu yang dinamakan tradisi etnis. Jadi tidak dilakukan oleh semua orang, tapi oleh suku tertentu. Suku tertentu. Contoh, kalau kita agak suku Chinese, kalau persembahan itu kan pakai buah-buah ya, pakai buah-buahan. Kalau orang suku yang dari Bali, persembahannya nggak hanya buah, ada bunga, ada kue, ada beras, ada biji-bijian, itu bisa dipersembahkan. Nggak hanya buah, nggak hanya buah. Kalau di Tibet, tradisi orang Tibet, mereka persembahan pakai air. Karena di sana susah nyari buah. Buah mahal. Nggak mungkin persembahkan babi guling. Nggak mungkin kan persembah ke domba-domba yang dibunuh disembahkan untuk Buddha, nggak mungkin. Jadi mereka persembahannya pakai air. Pakai air, pakai beras. Mereka persembahannya pakai itu. Yang ada. Yang ada. Jadi tergantung tradisi masing-masing. Nggak dipaksain. Ya, jangan maksain diri untuk persembahan kepada Buddha. Ya, karena Buddha pun nggak pernah mematok persembahan harus di atas 50 juta, nggak ada. Ya. Jadi apapun. Kalau di rumah saya juga persembahannya yang ada aja. Misalnya ada permen, saya persembahkan permen kepada altar Buddha. Kalau ada air, saya persembahkan air. Kalau punya tanaman di rumah, ada bunganya mekar, persembahkan bunga. Yang ada. Itu adalah tradisi masing-masing. Karena zaman Sang Buddha pun, Buddha nggak pernah nuntut untuk dipersembahkan apa. Oke ya. Oke. Peran tradisi etnis dalam Buddhisme. Kalau di eh, dalam Indonesia atau Nusantara ini, tradisi etnis itu banyak. Kalau seperti kita di Palembang pun kita ada yang tradisi etnis Tionghoa. Tionghoa yang umum ya. Semua Indonesia, hampir semua di Indonesia ada. Tapi selain Tionghoa itu ada yang lain. Contoh, tradisi etnis Jawa, tradisi etnis Batak, tradisi etnis Bali, lain-lain. Tidak hanya Tionghoa. Kalau Tionghoa yang tradisi etnis yang kita tahu apa aja? Yang sebenarnya ada di dalam tradisi etnis Tionghoa. Ayo, ada yang bisa ngasih tahu? Tradisi etnisnya apa aja? Hmm? Kalau di sini sembayang leluhur, cengbeng ya, penggunaan hiu, lalu yang lain eh, ada altar leluhur, itu adalah tradisi etnis Tionghoa biasanya. Itu yang di Tionghoa. Lalu kita masuk ke Jawa. Kalau Jawa itu mereka pakainya bukan bukan ibaratnya sembayang, tapi mereka pakai selamatan. Kata-katanya pakai selamatan. Selamatannya itu apa aja? Banyak. Misalnya habis panen, mereka pakai selamatan panen, pekan raya. Atau kalau mereka tahun baruannya pakai satu suro. Satu suro. Mungkin yang di sini pernah nggak ngerayain satu suro? Hah? Pernah. Yang lain nggak ada ya? Saya zamannya Bante Wajra, saya pernah ikut satu suruhan di Wihara Damakirti. Tapi setelah Bante Wajra nggak ada yang nerusin lagi satu suro. Satu suro itu kalau di Wihara Damakirti biasanya pakai tumpengan. Satu nasi tumpeng, terus ada
ada eh, tumpengan kayak biasa, ada telur, ada ayam, nggak ada ayam ya, pakai sayur, pakai tempe, pakai perkedel, pakai tahu, kayak gitu. Nah, itu disembayangin, sembayang dulu kita. Sudah sembayang, baru dibagi yang mau makan. Biasanya kayak gitu, kalau Bante Wajra dulu. Saya pernah ikut 2-3 kali zaman dulu. Sekarang nggak ada lagi, karena nggak ada yang terusin tradisinya. Mungkin di wihara lain, ikut wihara lain ya? Oh, Dudeka. Oh, Bante Murti. Ya, itu saya nggak tahu. Kalau dulu saya Bante Wajra biasanya. Bante Wajra masih dilakukan. Terus tradisi etnis Batak. Batak Anda nggak sebenarnya Buddhis? Ada. Contohnya adalah tari tortor. Tahu tari tortor? Pernah dengar ya? Tari tortor Batak. Tari tortor Batak tuh kan kayak gini kan? Ya. Sebenarnya kalau kita tarik dari sejarah, tari tortor Batak itu sebenarnya adalah salah satu Buddhis, salah satu dari generasi yang lama sebenarnya Buddhis, karena dia nggak mau terlihat, maka dia menjadikan tarian. Jadi tari tortor itu sebenarnya seperti kita Buddhis lah, melakukan anjali, melakukan anjali. Kalau di Batak sana itu tari penerimaan tamu, sama di sini seperti di sini Gending Sriwijaya, Gending Sriwijaya. Ya, karena kita agama Buddhis ini kan sempat berapa abad yang lalu itu sempat hilang karena diputus oleh pemerintahan dan akhirnya baru nyambung lagi. Karena dia tersembunyi itu di mereka caranya kayak gitu, biar nggak terlalu terlihat. Oke, terus di Bali, Bali ini kita kenal namanya Siwa Buddha. Kalau di Bali boleh diketahui ada yang namanya Siwa Buddha. Siwa Buddha itu percampuran dari agama Hindu dan Buddha. Tapi kalau kalian masuk, dia bentuknya seperti pura, tetap seperti pura, tapi di dalamnya ada patung Buddha. Sama seperti kelenteng tadi, tapi bentuknya Siwa Buddha. Bahasa yang dipakai bahasa lokal. Bahasanya nanti ada. Nanti di slide selanjutnya. Ada bahasanya. Mereka pakai bahasa lokal. Kalau di kita kan kita pakai bahasa Pali. Kalau Mahayana pakai bahasa Mandarin. Kalau Tantrayana pakai bahasa Tibet. Kalau Siwa Buddha mereka pakai bahasa lokal Bali. Beda lagi. Oke, kita lanjut. Ini adalah harmoni antara Buddha Dharma dan tradisi etnis Tionghoa. Hubungan antara Buddha Dharma dan tradisi etnis Tionghoa adalah contoh nyata bagaimana ajaran universal dapat berselaras dengan praktik budaya lokal. Praktik budaya seperti sembahyang Imlek, pemujaan leluhur dianggap selaras eh, dengan sila, samadhi, dan pana. Oke, contoh, kita sembahyang leluhur, zaman Sang Buddha pun melakukan penghormatan kepada leluhur. Contoh ada satu kisah Buddha, yang mana Buddha sedang berjalan dari kediamannya, mau ke tempat untuk pindah patah, dan akhirnya dia menemukan seonggok tulang, dan akhirnya dia memberikan penghormatan kepada seonggok tulang itu. Yang mana dia bilang seonggok tulang ini adalah bekas, bukan bekas ya, mantan dari leluhurnya yang lama, yang mana dia masih melakukan eh, bukan pemujaan, penghormatan kepada leluhur yang sebelumnya. Sama seperti kita orang Chinese kan. Orang Chinese dari kecil diberikan ajaran kalau misalnya kita harus menghormati leluhur kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah pindah alam. Tetap kita lakukan penghormatan. Karena ini juga sama seperti ajaran Sang Buddha.
Lalu sembahyang Imlek juga. Sembahyang Imlek tuh sama seperti tadi kan kita mengundang para leluhur karena tahun baru, kita mengundang para leluhur untuk datang untuk kita kasih persembahan. Ya, kalau di agama Buddha mungkin ulam bana ya, sama mirip. Oke. Simbol media ekspresi keyakinan, simbol budaya seperti hiu, lilin, rupang menjadi media sah untuk mengekspresikan keyakinan dalam konteks-konteks dharma. Ya, contoh hiu, zaman Sang Buddha kan nggak ada tuh hiu. Zamannya orang Chinese doang ada yang hiu. Zaman Buddha nggak ada. Zaman Buddha dulu pakainya adalah wewangian, pakai wewangian mereka. Dibakarnya misalnya mereka bakar kayu wangi dan lain kalau zaman Sang Buddha. Kalau di kita bakarnya hiu kan. Ya sebenarnya kalau zaman kita kenapa nggak pakai kayu-kayuan itu karena kayu-kayuan itu mahal. Beda dengan hiu, hiu murah kan. Ya. Dibakar karena kita mengikuti tradisi yang lama. Itu yang dilakukan, tradisi. Tapi ini ikut dari zaman Sang Buddha dulu. Oke, kita lanjut. Melacak jejak Buddha di Nusantara. Ya, kita lanjut. Oke, ini saya nggak bisa tampilin ya. Harusnya bisa tampilin. Ini abad kelima. Abad kelima itu ajaran Buddha masuk ke Nusantara. Kalau kita lihat dari runtutannya. Zamannya itu, zaman pada saat itu adalah pedagang-pedagang dari Cina dan dari India itu masuk ke Indonesia untuk berdagang dan akhirnya menyebarkan ajaran agama ini yang mana eh, pada saat itu masih kerajaannya belum menganut ini. Jadi zaman dulu itu kerajaan masih menganut Hindu, ajaran Hindu. Nah, pada saat itu masuk ini baru mulai ada kerajaan-kerajaan yang mulai bercirikan Buddhis. Contohnya abad ke-7 sampai ke-13 Masehi itu ada kerajaan Sriwijaya yang kita kenal. Bahkan kerajaan itu ada di Palembang. Palembang, Jambi, sampai kalau kita lihat sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, terus Malaka dan lain. Dia sampai ke sana. Tapi pusatnya di sini, di Palembang. Terus abad ke-8 sampai ke-10 dinasti Sailendra di Jawa. Yang mana dinasti ini yang membangun Borobudur. Yang kita kenal sekarang. Borobudur, Candi Mendut, itu adalah zamannya dinasti Sailendra. Oke, abad ke-15 pergeseran dominasi dari agama Buddhis ke agama lain. Karena abad ke-15 ini kan zaman-zamannya Belanda. Zaman Belanda itu agama yang banyak itu ya mulai dimasukin agama dari Katolik, Kristen, dan nyampur dari pesisir pantai itu mulai agama Islam, Muslim. Jadi agama Buddha dan Hindu mulai terkikis karena mulai dihancurkan kerajaannya karena mulai nggak ada lagi. Yang mulai tumbuh adalah kerajaan itu tadi Muslim dan lain-lain. Nah, lalu pada tahun 1950-an kebangkitan lagi repatriasi Buddhisme di Indonesia. Muncul mulai kan zaman ini adalah zaman kemerdekaan. Mulai pemerintah menanyakan agama-agama apa aja yang mau diterapkan di Indonesia. Nah, pada saat itu kita baru kenal dengan Sukong. Sukong yang bawa agama Buddha ke Indonesia. Dan akhirnya agama Buddha Indonesia menjadi salah satu agama di Indonesia. Selain Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha. Yang terakhir yaitu adalah Konghucu
Tapi Konghucu itu belum jadi agama, tapi aliran, keyakinan. Karena belum dianggap. Karena masih ada yang kurang mungkin. Kita nggak tahu. Oke ya. Terus kita masuk ke Kerajaan Sriwijaya. Oke. Sriwijaya itu di daerah Sumatera rata-rata. Kenapa nggak masuk ke Jawa? Karena ibaratnya pusatnya itu ada di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya ini ada di Sumatera. Karena dia mempengaruhi ke arah atas. Jadi ke arah Malaysia, Selat. Jadi Singapura, Malaysia itu semuanya masih Kerajaan Sriwijaya pada zaman dulu. Tapi sekarang sudah terpecah-pecah. Dan akhirnya pada abad itu Kerajaan Sriwijaya sudah diakuin oleh Biksu Ising dari Tiongkok belajar ke Sriwijaya. Selain Biksu Ising, ada juga eh, eh, Yang Mulia Atisa, Yang Mulia Atisa dari Tibet. Dari Tibet datang ke Indonesia juga. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu sudah terkenal sampai ke luar negeri, sampai ke seluruh dunia. Bahkan Biksu Ising yang dari Tiongkok ini, yang datang ke Indonesia itu dari Tiongkok dia, tahan datang ke Indonesia. Kalau Atisa itu dari Tibet, tahan ke Indonesia untuk belajar. Karena zaman itu Kerajaan Sriwijaya mempunyai universitas Buddha yang paling besar selain Nalanda di Indonesia, di India. Jadi hanya pada zaman itu, zaman Buddha, zaman abad ke-15, abad ke-8 sampai ke-13 itu, Sriwijaya termasuk yang paling besar universitasnya. Dan akhirnya ajaran-ajaran di Sriwijaya inilah yang dibawa oleh Atisa ke Tibet dan Ising ke Tiongkok, yang menjadi aliran di sana. Jadi sumbernya sebenarnya ada di sini. Kenapa zaman sekarang malahan nggak dipelajarin? Itu yang kita agak sedikit rugi. Oke ya. Ising ini malahan katanya Biksu Ising ini Tiongkok, dari Tiongkok ini yang melatar belakangnya adalah adanya kisah Kerasakti, perjalanan ke barat. Ya. Karena dari Tiongkok itu perjalanan ke barat, kalau kita ambil runtutannya kemungkinan ke Sriwijaya, ngambil kitab. Tapi dikisahin karena tahu nggak kenapa Kerasakti itu bisa ada? Karena kalau dia cuma membabarkan tentang perjalanan dia doang, ya anak-anak dan remaja nggak bakalan tertarik. Nah, kenapa dimasuki disusupin dengan kisah-kisah yang seru, biar anak-anak dan remaja itu bisa tertarik dengan pelajarannya. Itu hebatnya orang Tiongkok. Dimasuk-masukin Kerasakti, ada yang melampingi Kerasakti. Sebenarnya kalau dari kisah Kerasakti pun, kita itu kan Kerasakti itu didampingin lima pengawal kan. Eh, Kerasakti itu lima orang. 5 orang. Ya, contoh 5 orang itu siapa aja? Kerasaktinya, terus Cupatkai, terus Wuching, terus Bisu, Bisu Tom Samsungnya. Satu lagi? Ya, kudanya. Kudanya. Sebenarnya dari 5 orang ini mencerminkan sifat-sifat manusia masing-masing. Contoh, Kerasakti itu nakal, apalagi? Nakal, egois, sembarangan, itu Kerasakti, sifat dari manusia. Terus, eh, Cut Patkai, serakah, bodoh kan, terus nafsunya besar kan. Ya, itu sebenarnya sifat manusia yang sebenarnya diceritain. Terus yang ketiga, kucing. Kucing apa? Bodoh, dungu, polos kan? Kayak gitu kan? Diperintah oleh Cupatkai dengan Kerasakti ambil buah tuh di hutan, ngambil buah dia. Sampai sekantong besar. Pas ditanya ngapain katanya? Ambil buah. Enggak, kamu ambil buah lagi lah. Ambil buah lagi nih. Enggak nanya.
Untuk apa buahnya? Karena dia terlalu polos. Itu wuching. Terus setelah wuching, biksu tom samcong. Biksu tom samcong itu apa? Bijaksana, terus kebapaan kan, suka ngatur-ngaturin, terus menjaga sila-sila dari muridnya. Itu adalah bisu tom samcong. Terus kuda. Kuda itu sebenarnya siluman kan? Sebelum dia jadi kuda. Siluman sungai dia itu. Kalau nggak dia naga dia itu bentuknya. Akhirnya dia dijadiin kuda karena dia mau membantu biksu Tom Sancong berjalan. Dia itu berarti dia pekerja keras, terus suka membantu. Kan dia pokoknya barang-barang berat digantungin di dia semua kan? Nggak ada yang bawa yang lain kan? Kecuali Wucing yang bantuin dia bawain peti dikit-dikit. Cupatkai dengan Kerasakti nggak ada bawa barang apa-apa. Ya, bawa bawa badan dia sendiri. Itu sebenarnya adalah 5 sifat manusia yang dikisahkan dalam cerita. Tapi kalau di kejadian nyatanya nggak ada. Karena itu biar ada kisah doang untuk dulu. Itu adalah kisahnya. Oke. Yang selanjutnya Kerajaan Sriwijaya ini warisannya itu adalah Bukit Seguntang. Ya, kita masih lihat kan sampai sekarang. Untuk komunitasnya, tradisinya contohnya adalah Cengbing. Terus jasa leluhur Anumodana. Itu adalah tradisi yang zaman Sriwijaya. Masih ada sekarang. Oke, selanjutnya Jawa. Jawa itu tradisinya apa? Tradisinya itu mulai dari pembangunan Borobudur. Borobudur itu terbangun. Itu adalah warisannya. Kalau kita Bukit Sekuntang, dia Borobudur. Terus tradisinya adalah upacara labuan atau larung secaji. Itu termasuk tradisi. Tradisi yang diwarisin di Jawa. Mereka kalau misalnya di sana, hari-hari raya tertentu, saya tangkapan hasil ikannya bagus, mereka larung larung ke laut dan lain itu sebenarnya tradisi. Tapi ini berkaitan dengan Buddhis. Karena bentuk sebagai adalah pelepasan dari kemelekatan. Jadi misalnya mereka kan ada eh, panen, perayaan panen. Sehabis perayaan panen itu kan mereka ngumpulin tuh. Misalnya di daerah Jogja ya. Jogja kan ada ya. Misalnya hari besar apa, mereka bikin kayak seperti pohon Natal. Seperti pohon Natal, isinya sayuran semua. Sayuran semua. Lalu setelah diarak, terus dibagi-bagi kan. Ya. Itu sebenarnya tradisi Buddhis. Adalah memberikan sedikit rezeki kita untuk dibagi kepada masyarakat. Seperti kita berdana lah. Seperti kita berdana. Oke, kita masuk lagi Bali. Siwa Buddha. Ini tradisi di Siwa Buddha itu adalah upacara ngaben, bakar jenazah. Itu kan sebenarnya Buddhis juga. Jadi kita kalau dalam Buddhis, kenapa tubuh manusia itu nggak dikubur? Karena kalau dalam Buddhis, semakin cepat kita berbaur eh, dengan tanah, dengan sumber-sumbernya, kan tubuh manusia ini mengandung unsur-unsur. Unsurnya ada 4. Api, air, tanah, apa lagi? Api, air, tanah, udara. Ya, ada 4 unsur. Api itu dari contohnya dari panas tubuh kita. Kan itu api, panas sebenarnya. Kalau orang sudah meninggal sudah nggak ada panasnya lagi kan? Ya, itu api. Terus apa lagi? Air. Ya, 70% tubuh kita nih air kan. Bahkan kita keringetan juga keluarnya air kan. Nggak ada yang keluar emas kan. Keluar emas, keluar batu kan. Nggak ada. Keluar air tetap. Terus yang selanjutnya adalah tanah. Ya. Tanah ini kalau barang apapun
Misalnya kita eh, contoh yang simpelnya apa ya? Contoh yang simpelnya kalau misalnya kita nggak ada contoh simpel ya. Contohnya kalau kita punya taik mata. Taik mata itu kan kalau kita ambil kan, kita kayak gini kan seperti bubuk kan. Seperti bubuk tanah. Ya, sama seperti itu. Semua kotoran yang keluar dari tubuh kita ini kalau kita sebarkan itu seperti bubuk. Ya, bubuk. Itu mengandung unsur tanah. Kalau kita meninggal pun kita akan bercampur dengan tanah. Itulah kenapa dalam Buddhis dibakar lebih cepat unsur-unsur ini untuk bergabung dengan balik lagi dengan unsur-unsur yang ada. Jadi kita bisa reinkarnasi lebih cepat. Itu katanya. Cuman kita nggak tahu. Kalau di Bali kayak gitu. Prosesnya memuat doa Parinibbana Sutta dan meditasi anicca atau ketidakkekalan kalau di sana. Jadi kalau ada orang meninggal, mereka sembayang dulu membacakan tentang anicca lalu baru dibakar. Ya sama seperti kita lah di sini. Terus kitab sucinya lontar, bebahasa Kawi. Nah, ini bahasanya. Kalau di sana bahasa Kawi. Jadi bahasa di Bali itu bahasa Kawi namanya. Jadi dia pakai kalau dulu pakai daun lontar ditulis sama seperti kita bahasa Sanskerta mirip, cuman nggak sama. Tapi mereka belajar di sana. Oke. Sikap Dhamma terhadap tradisi. Buddha Dhamma tidak menolak tradisi, namun menekankan esensi dibanding bentuk lahiriah. Yang ditekankan dalam ajaran Buddha adalah niat dan pemahaman benar, bukan sekedar bentuk luar semata. Ini berarti bahwa selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan prinsip moral dan kebijaksanaan ajaran Buddha, tradisi tersebut dapat diterima dan diperkaya dalam praktik Buddhis. Jadi Sang Buddha sebenarnya tidak pernah menentang tradisi. Jadi Sang Buddha itu menerima semua. Penting tradisi ini tidak merusak moral dari umat Buddha. Itu aja. Ya, itu aja sebenarnya. Oke, kesimpulannya universalitas Dharma, peran tradisi etnis dan saling melengkapi. Jadi sebenarnya antara tradisi dan Buddhis itu sebenarnya saling melengkapi doang. Itu yang kita perlukan. Contoh, ya seperti cengbing tadi. Cengbing kalau di kita ulambana. Sama doang, sama sebenarnya. Tapi hanya beda pengucapan doang.